Halo guys, kembali lagi dengan saya Baca PKA 25. Dan di video kali ini saya ingin sharing atau cerita pengalaman saya sendiri, karena bukan pengalaman orang ataupun dengar cerita, karena memang ini dari pengalaman saya sendiri ya, bukan dari siapa-siapa gitu. Jadi di pengalaman saya itu ingin mengubah ingin mengubah bit dari prosesor di komputer itu, ingin saya ubah dari 32 bit ingin saya ubah ke 64 bit. Namun yang bikin menjengkelkan dan saya kebingungan hingga ingin menyerah ingin untuk menetap di 32 bit saja, saya itu sudah gagal hingga kalau nggak salah itu lebih dari 3 kali gagal ya. Nanti kayaknya kesebut semua yang di video kali ini. Sepertinya nanti kesebut semua yang 3 kali gagal itu apa saja gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini sudah bisa normal, komputer itu semua normal, flash disk normal ya, tapi gagal terus ya. Sampai saya itu kan saya sudah mengunduh Windows 7 Windows 7 64 bit. Namun itu ketika kita pasang di komputer itu gagal, dan gagalnya itu gagal total. Pertama-tama cara yang saya lakukan tapi gagal. Pertama ya caranya, biasanya dicublesin flash, menancapkan USB itu di depan ya, depan CPU. Namun meskipun di depan CPU itu gagal, lalu saya pindah ke belakang, atau di USB yang bagian belakang, yang USB belakang, lubang USB di belakang komputer itu, di belakang CPU itu kan biasanya lebih cepat. Namun juga gagal, install itu tersebut memang gagal terus. Itu yang udah 2 kali gagal ya, berarti tadi saya ngomongnya lebih dari 4 kan ya, itu 2 kali gagal. Lalu yang kedua itu saya juga udah bingung, duh gimana lagi ya, atau gagal juga di belakang itu karena saya pikir udah kedua kali gagal karena sudah dipindah ke belakang CPU tetap gagal. Saya berpikiran untuk ganti installer. Ganti installernya bukan ganti unduhan atau ganti apa ya, datanya itu apa, filenya itu kita diganti. Saya ganti, tetap itu ketiga kali itu tetap gagal. Lalu hari berikutnya saya memasang, lalu padahal itu malah baru Windowsnya itu baru, maksudnya habis unduh lagi gitu loh, beda sama file yang lalu, itu juga gagal. Akhirnya berikutnya saya memutuskan untuk beli flash disk, jadi ganti flash disk gitu, atau flash disknya yang rusak gitu, karena udah 2 kali pengunduhan kan biasanya flash itu rusak. Saya beli flash disk ya, flash disk itu tetap gagal. Jadi beli flash disk ini bener-bener gagal, posisinya di booting terus itu loh, di bagian logo, kayak logo ke itu, jadi itu gagal. Ini tadi udah keberapa gitu ya, itu gagal. Saya sudah ganti flash disk, terus habis ganti flash disk saya unduh lagi yang terbaru lagi, gagal juga itu, gagal juga, nggak mau booting gitu, nggak mau masuk ke bagian menu pemilihan Windowsnya itu, tidak mau. Jadi tetap posisinya itu di bagian loading bootingnya itu, daftar ke Windowsnya itu loh, yang apa, logonya Windows 10 itu, padahal saya itu, tapi memang itu standarnya gitu ya. Nah itu gagal, berarti udah lebih dari 4 kan ini tadi kegagalannya. Lalu saya berpikiran untuk mengganti installernya, atau gagal kan, udah gagal diunduh lagi yang terbaru juga gagal, diunduh ganti flash disk juga gagal, atau installernya gitu, untuk menginstalnya gitu, installingnya itu atau gagal. Saya cari yang baru, cari baru itu juga gagal, gagal juga ya. Dan saya beberapa
apa itu gagal terusan opo nih sih sing gagal, saya kan mikir gitu ya, di bahasa sini saya langsung berpikiran opo nih sih sing gagal gitu ya. Lalu kan karena gagal terus saya coba di laptop, bukan laptop ini ya, saya ada laptop satu lagi, dan itu laptop itu saya sengaja tak reset gitu loh, biar Windowsnya nggak ada dulu, coba tak pasang itu bisa atau tidak atau itu, dan ternyata di situ itu bisa. Saya coba di sini gagal lagi. Nah, dan ternyata setelah dicari-cari dan ditelusuri, ternyata masalah itu hanya satu saja masalah. Karena di komputer USB-nya itu lubang USB-nya banyak sekali ya, banyaknya nggak karuan ya, banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, belakang ada 4 ya, 8 lubang USB ada di belakang. Belum penyambang apa roll USB itu loh, biar jadi banyak itu loh, itu juga ada 4. Nah berarti kan sudah ada 12 lubang di situ, 12 lubang. Saat itu 4 depan dipakai semua, dan di belakang juga kepakai semua, untuk keyboard, untuk speaker, untuk yang lain lah ya, untuk kayak kabel data, untuk internet gitu juga bisa. Nah itu saya pikir keras, ini apanya ya, dan kenapa di laptop itu bisa. Terus setelah diamati kan di laptop itu kan nggak ada yang nyambung sama USB ya, jadi ini kan lubang punyanya laptop itu hanya satu ya, kalian bisa lihat ya, ini saya nunjukin hanya 1, 2 ya. Ini kalau yang laptop sekarang itu isinya itu sekitaran 2. Nah ini 1 ya, 2 saja, laptop hanya 2 dipakai 1, itu dari mana itu bisa. Nah sekarang yang kalian perlu bunderi dan kalian coba lakukan ini jika gagal booting. Ini benar-benar situ sekali. Kalau kalian di komputer gagal booting seperti cerita saya tadi, itu tandanya kekurangan daya. Bukan kekurangan daya komputernya, kayak kan nanti biasa, bang komputer kan itu bang nyubles ke listrik gitu ya. Itu enggak, itu bukan karena itu, bukan, tapi tenaga yang ada di USB-nya itu kurang ya. Jadi tenaga yang ada di USB itu kurang ya. Kalian bisa pikir saja lah tandanya, misal USB itu kan 5 volt ya, 5 volt. Ini keyboard ini sudah ngabisin berapa? 5 volt ya kan, 5 volt. Belum RGB-nya, belum lampu-lampunya ini loh, belum lampu-lampunya. Ini kan keyboard yang saya review itu, yang keyboard RGB merek Logitech itu. Terus speaker 5 volt juga RGB. Ini speaker yang saya review itu. Terus di bawah ada flash disk itu 5 volt. Terus ada ini juga. Nah ini ya, ini pencabang, pembuat lebih banyaknya ya. Ini yang jadi banyak itu loh, 1, 2, 3, 4. Ini juga paling bukan 5 volt ya, ini kan ini 5. Jadi 20 volt ini ya, tapi dari keluaran situ 5 volt. Terusan tapi kesedotnya kesini banyak banget. Terus di sini ada flash disk 5 volt. Printer juga membutuhkan 5 volt kalau nggak salah. 2, berapa gitu ya, kalau nggak 2, berapa atau 5 volt itu nggak tahu aku. Ya kayak gitu. Nah otomatis kalau kita, padahal kan kalau kita menginstal Windows itu perlu apa namanya, tenaga yang sangatlah tinggi. Saya memiliki, misal ini saya memiliki data apa saja. Nah saya memiliki flash disk ini, ada 2 flash disk. Yang satunya flash disk Windows 7, isinya Windows 7. Yang satunya Windows 10.
Nah, masing-masing ini itu membutuhkan tenaga lebih beda-beda gitu loh. Yang satunya butuh lebih tinggi, satunya lebih rendah. Itu beda-beda. Misal ini isinya Windows 7 di sini. Satu flash di sini Windows 7. Terus di sebelah sini ini isinya kalau nggak salah misalkan foto-foto gitu ya, foto-foto atau aplikasi-aplikasi software gitu ya. Itu terus ditancapkan secara bersamaan. Ya udah, kurang tenaga yang Windows 7-nya. Padahal Windowsnya yang installernya kurang tenaga otomatis. Padahal kan membutuhkan beberapa daya ya dia itu. Terus tadi setelah saya gagal mulu gitu, saya memutuskan untuk mencabuti semua ya. Selain kecuali keyboard sama mouse ini tidak saya cabut. Yang saya cabut itu hanya speaker tak cabut. USB-nya saja ya, bukan kayak AUX-nya itu nggak usah dicabut, nggak apa-apa. Speaker tak cabut, internet tak cabut. Internet saya cabut. Terus apa ini? Kayak ginian ini saya cabut. Flash disk saya cabut. Printer saya cabut. Printer ini ya. Printer dicabut. Apa gini? RGB juga tak cabut. RGB belakang monitor ini saya cabut. Dan alhasil cepet banget. Saya coba install, wow, cepet banget. Dan jadi perlu kalian garis bawahi. Ini kalian bisa skip, nggak apa-apa skip, karena ini ngomongnya saya lama banget ya, ini ngobrol paling lama di video. Ngapa ngobrol terus ya? Ya, ini ngobrol karena sharing ya, saya sharing karena pengalaman saya. Dan saya itu juga sempat buka-buka di YouTube. Kenapa gagal booting? Nggak ada yang terjawab benar, itu nggak ada. Saya sudah ikutin semua tutorial yang ada di YouTube tersebut, nggak ada yang terjawab. Yang terjawab sekali ya ini, semua dijabutin kalau gagal booting. Misal ya, di USB kalian terpasang ada speaker, printer, terus ada flash disk lain, internet, terus apa itu? RGB buat ngecas HP. Habis itu, wah, itu nggak akan kuat itu. Kalian harus jabutin semua itu. Habis itu baru pasang installernya Windows ini. Ini baru bisa. Jadi intinya ini yang kalian perlu garis bawahi ini ya. Kalian skip aja ke bagian ini, nggak apa-apa, agar kalian bisa dengerin baik-baik omongan saya ini, agar ini saya kencengin ya, agar oke, tes agar bisa menginstal dengan cepat atau berhasil menginstal Windows atau installer Windows itu, kalian harus menjabut semuanya, menjabut USB semuanya, menjabut semua yang ada di monitor CPU, kecuali keyboard dan mouse saja. Itu tidak usah kalian cabut. Yang lain cabut. Selain mouse sama keyboard itu cabut. Internet cabut aja, nggak penting. Terus USB, nah itu cabut. ROM juga cabut gitu. Nah itu pokoknya harus dijabut semua yang bertentangan dengan tenaga. Nah, karena ini juga membutuhkan 5 volt. Butuh kecepatan berapa kalau misalkan kita berinstaller? Kan cepat banget, harus membutuhkan berapa tegangan gitu ya. Jadi harus dijabut semuanya agar berhasil menginstal. Intinya itu. Saya ulangi lagi, harus dijabut semuanya kecuali mouse dan keyboard untuk menginstal agar berhasil menginstal. Harus menjabut semuanya kecuali keyboard dan mouse, itu saja. Keyboard dan mouse, lalu tancapkan installer Windowsnya. Nah, berikut adalah tutorial cara agar berhasil menginstal Windows melalui USB ya, melalui USB HDD. Ya kan, HDD. Installing
USB, installing Windows USB agar berhasil. Caranya seperti itu. Terima kasih, sekian. Ini adalah cerita saya hanya sharing, bukan menyuruh ya. Kalau kalian tidak ikutin juga nggak apa-apa. Tutorial ini yang jelas sudah terbukti ya. Bahkan bukan saya saja ya, ini tadi juga apa ya namanya, saya coba saya ada minta diinstalin Windows lagi di komputer, terus saya jabutin langsung berhasil, dan itu sangat cepat. Untuk bootingnya aja cepet banget jadian. Ya nggak cepet-cepet banget gitu ya, maksudnya kalian juga harus tunggu. Jika masih loading, belum keluar loadingannya, itu kalian tunggu aja, bukan karena installernya kalian gagal gitu, itu enggak, tapi kalian tunggu aja, pasti itu akan berhasil. Berikut sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya jika berhasil, dan saya akan selalu menjawab komentar dari Anda. Komentar di kolom komentar, pertanyakan apa saja, nanti saya akan jawab. Dan meskipun kalian berhasil, kalian komentar juga nggak apa-apa, nanti saya balas. Sekian dari saya, Baca Palapa. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bye. Terima kasih.